Napas Pak Gunawan terasa sangat dekat di pundakku dalam kegelapan kamar itu. Belum sempat aku melangkah mundur. Pintu dibanting terbuka dan cahaya lampu seketika menyilaukan mataku. Di sana berdiri Ibu Ratna, menatapku dengan kebencian seolah aku adalah kotoran yang menjijikan. Fitnah sebagai janda penggoda langsung dilemparkan di depan semua orang. Padahal aku masuk ke kamar ini justru karena perintahnya sendiri. Namaku Sari. Dan inilah awal dari kehancuranku di istana mewah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih karena Anda telah meluangkan waktu berharga untuk menyimak kisah ini. Mari kita telusuri bersama, bagaimana sebuah jebakan di kamar pribadi majikan justru menjadi jalan bagiku untuk menemukan cinta sejati yang membela kehormatanku. Matahari baru saja mengintip dari balik deretan jemuran tetangga yang memenuhi gang sempit ini. Aku terbangun oleh suara decit pintu besi kontrakanku yang sudah berkarat. Sebuah melodi pagi yang jauh berbeda dari keheningan rumah besarku dulu. Namaku Sari. Usiaku 28 tahun, dan pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya dalam 6 bulan terakhir, aku adalah orang pertama yang bangun di lingkungan padat ini hanya untuk menyiapkan diri menjadi orang yang paling tidak terlihat di tempat lain. Aku mencuci muka dengan air dingin yang keluar dari keran yang tersendat, menatap pantulan diriku di cermin kecil yang retak di pojok ruangan. Tanganku yang dulu halus, kini mulai terasa kasar dan bersisik di ujung jari. Setiap garis di telapak tanganku seolah menyimpan sisa aroma deterjen yang tak pernah benar-benar hilang, bahkan setelah aku menyabuninya berkali-kali. Aku duduk di tepi tempat tidur kayu yang selalu berderit setiap kali aku bergerak, menatap satu-satunya foto masa lalu yang tersisa di dalam dompetku. Di sana, seorang wanita dengan pakaian sutra mahal tersenyum palsu di samping pria yang tangannya menggenggam lenganku terlalu erat. Aku menutup dompet itu dengan cepat. Aku lebih memilih dinding kontrakan yang catnya mengelupas ini daripada kembali ke istana emas yang penuh dengan lebam di tubuhku. Berjalan menuju rumah besar milik Ibu Ratna memakan waktu sekitar 20 menit. Setiap langkah di atas aspal yang mulai panas ini mengingatkanku pada jatuhnya harga diriku di mata orang-orang. Aroma tanah basah sisa hujan semalam menyeruak, bercampur dengan asap knalpot motor yang mulai memenuhi jalanan. Sesampainya di depan pagar besi hitam yang menjulang tinggi itu, aku menarik napas panjang, mencoba menata detak jantungku. Bau pengharum ruangan otomatis yang sangat menyengat langsung menyambutku begitu pintu samping terbuka. Sebuah aroma yang mencoba menutupi dinginnya hubungan di dalam rumah mewah itu. Sari, kamu telat 2 menit. Suara Ibu Ratna memecah kesunyian ruang tengah. Dia berdiri di sana, mengenakan kaftan sutra berwarna hijau zamrud yang berkilau di bawah lampu kristal, dengan perhiasan emas yang mencolok di leher dan pergelangan tangan. Matanya yang tajam menyapu penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah mencari satu saja noda untuk dijadikan alasan makian. Aku segera menunduk, menatap lantai marmer yang sedingin es. Maaf, Bu. Tadi ada kendala di jalan. Dia tidak menjawab, hanya mendengus dan menunjuk ke arah tumpukan kain di ruang setrika. Baginya, aku bukan manusia yang memiliki cerita. Aku hanyalah seorang janda muda yang beruntung karena dia sudi memberiku pekerjaan. Namun, saat aku berjalan menuju dapur, aku berpapasan dengan Aris. Anak laki-laki majikanku itu sedang berdiri di dekat meja makan dengan kaos putih polos dan celana jeans yang sudah agak belel. Dia tidak bicara, tapi tatapannya berbeda. Tidak ada kebencian, tidak ada kecurigaan, hanya sebuah sorot mata yang seolah mengakui keberadaanku sebagai manusia. Saat itulah aku menyadari bahwa di rumah yang penuh dengan aturan dan prasangka ini, setiap gerak-geriku sedang diawasi oleh dua kutub yang berbeda. 1 minggu berlalu sejak aku pertama kali menginjakan kaki di dapur ini sebagai orang asing. Hari-hari terasa panjang dan melelahkan, membuat punggungku terasa seolah akan patah setiap kali aku pulang ke kontrakan. Bau sabun cuci piring seolah meresap hingga ke dalam pori-pori kulitku, menggantikan aroma parfum mahal yang dulu pernah kupakai. Pagi itu,
Saat aku sedang sibuk mengelap gelas-gelas kristal di pantry, Aris masuk. Dia adalah pemuda berusia 23 tahun yang selalu tampak tidak nyaman dengan kemewahan yang dipamerkan ibunya. Dia mengambil botol air dari lemari es. Lalu bukannya pergi, dia justru berdiri di dekatku. Tangannya yang bersih dan tidak pernah memegang sikat cuci piring itu meraih sebuah lap kering. Tanpa sepatah kata pun, dia membantuku mengeringkan gelas yang baru saja kusabuni. Jantungku berdegup kencang. Sebuah reaksi refleks dari rasa takut yang sudah lama mengendap. Di duniaku, seorang anak majikan tidak melakukan hal seperti ini kepada seorang pembantu. Apalagi kepada seorang janda muda sepertiku yang selalu dianggap punya maksud terselubung oleh masyarakat sekitar. Sari, jangan terlalu diambil hati ucapan mama tadi pagi, katanya pelan. Suaranya hangat dan tenang. Sangat kontras dengan denting gelas yang saling beradu. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Mataku tetap terfokus pada sisa busa sabun yang perlahan menghilang di saluran pembuangan. Kehadirannya memberikan sedikit rasa aman yang sudah lama tidak kurasakan. Namun perasaan itu justru membuatku semakin takut akan apa yang mungkin terjadi jika orang lain melihat kami. Kehangatan singkat itu pecah ketika suara langkah kaki yang berat dan teratur mendekat dari arah ruang tamu. Ibu Ratna muncul dengan tatapan yang bisa membekukan air seketika. Dia menatap tanganku dan tangan Aris yang hampir bersentuhan di atas meja pantry dengan pandangan penuh selidik. Aris, apa yang kamu lakukan di sini? Sana, kembali ke kamar dan kerjakan tugas akhirmu. Perintahnya dengan nada bicara yang tajam dan dingin. Setelah Aris pergi dengan langkah enggan, Ibu Ratna mendekatiku. Bau parfum melatinya yang sangat pekat terasa mencekik napas di ruangan yang sempit itu. Dia berdiri sangat dekat. Hingga aku bisa melihat guratan kemarahan di sudut matanya yang mulai menua. Ingat posisimu di rumah ini, Sari. Jangan pernah mengira keramahan anak saya adalah sebuah undangan untukmu bisa masuk lebih jauh ke dalam keluarga ini. Ucapnya dengan suara rendah yang penuh ancaman. Dan satu lagi, mulai besok sore, kamu yang bertanggung jawab mengantar kopi hitam tanpa gula ke ruang kerja Bapak. Tapi ingat satu hal, letakkan kopinya di meja depan saja. Jangan pernah masuk lebih dalam ke dalam ruangan itu jika tidak diminta secara langsung. Saya tidak ingin ada desas-desus murahan tentang wanita dengan status seperti kamu di dalam rumah ini. Kata-katanya adalah peringatan yang sangat jelas. Hujan turun sangat deras sore itu. Suaranya menghantam atap rumah mewah ini seperti ribuan kerikil yang dilemparkan dengan penuh amarah ke atas seng. Aku berdiri di depan pintu kayu jati yang kokoh dan berukir rumit. Ruangan kerja milik Pak Gunawan. Di atas nampan perak yang kupegang dengan kedua tangan yang gemetar. Secangkir kopi hitam tanpa gula mengepulkan uap tipis. Aromanya yang pahit dan tajam menusuk hidungku. Seolah memberi peringatan akan sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Beberapa menit yang lalu, Ibu Ratna memintaku mengantarkan kopi ini masuk ke dalam secara langsung. Dia bilang ada tumpukan dokumen penting yang harus kupindahkan dari atas meja kerja suaminya. Karena dia ingin membersihkan debu di sana. Aku sempat ragu, teringat peringatan kerasnya tempo hari. Namun tatapannya yang dingin memaksa aku untuk patuh tanpa bertanya satu kata pun. Dengan perlahan, aku mendorong pintu yang berat itu. Suasana di dalam ruangan sangat sunyi. Hanya terdengar suara dengung halus dari pendingin udara yang disetel pada suhu sangat rendah hingga membuat bulu kuduku meremang. Pencahayaannya sangat minim. Hanya berasal dari sebuah lampu meja kecil di sudut ruangan yang membiaskan cahaya kuning redup. Begitu aku meletakkan nampan di atas meja, suara dentum pintu yang tertutup rapat di belakangku membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Aku berbalik dengan cepat mendapati sosok Pak Gunawan sudah berdiri di sana. Matanya tampak merah dan sayu. Langkahnya goyah saat dia mendekat ke arahku. Dia tampak linglung. Entah karena pengaruh kelelahan atau hal lain yang tidak bisa kutebak. Aku mencoba menghindar ke arah samping. Namun dalam kegelapan yang membingungkan itu, ujung dasterku tersangkut di kaki kursi kerja yang berat. Sebelum aku sempat membetulkan posisiku, pintu ruangan itu kembali terbuka dengan sentakan yang sangat keras hingga membentur dinding. Cahaya lampu lorong yang sangat terang tiba-tiba menyapu ruangan, membuat mataku perih dan silau secara mendadak. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu dengan wajah yang memerah padam karena amarah yang meledak. Di belakangnya,
Dua orang pelayan lain berdiri dengan wajah pucat dan mata terbelalak ketakutan. Sudah kuduga. Ternyata benar dugaanku selama ini. Kamu memang wanita murahan yang tidak tahu diri. Teriaknya dengan suara melengking tinggi yang memecah keheningan rumah. Dia berjalan mendekat dengan langkah lebar yang mengintimidasi. Dan sebelum aku sempat mengeluarkan satu suara untuk membela diri, sebuah tamparan keras mendarat tepat di pipi kiriku. Plak! Kepalaku terlempar ke samping dengan sentakan yang menyakitkan. Aku merasakan sensasi panas yang membakar menjalar di seluruh wajahku. Dan rasa asin darah mulai merembes perlahan di sudut bibirku yang pecah. Telingaku berdenging panjang selama beberapa detik. Membuat makian Ibu Ratna terdengar seperti gema yang menjauh namun tetap menghujam ulu hatiku. Lampu lorong yang menyilaukan seolah menusuk mataku yang sudah sembab oleh air mata yang terus mengalir deras. Aku masih bersimpuh di atas lantai marmer. Merasakan perih yang berdenyut di pipiku yang membengkak akibat tamparan tadi. Suara Ibu Ratna masih melengking. Menghujani aku dengan kata-kata kotor yang merobek sisa keberanianku sebagai seorang wanita. Aku hanya bisa menunduk, menatap pola marmer di bawahku yang kini mulai buram karena air mata. Menunggu penghinaan ini berakhir agar aku bisa pergi dan tidak pernah kembali lagi. Di titik ini, aku sudah siap untuk membawa tasku yang tipis dan pergi ke tengah kegelapan malam, membiarkan hujan menghapus jejakku dari rumah ini selamanya. Rasa asin darah dari bibirku yang pecah terasa nyata, sebuah pengingat bahwa di rumah mewah ini, aku hanyalah sebuah objek yang bisa dipukul kapan saja. Namun, sebuah langkah kaki yang cepat dan mantap memecah kebisingan itu. Aris muncul dari arah tangga. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak sangat tegang dengan garis rahang yang mengeras. Dia tidak hanya berdiri di sana sebagai penonton yang pasif. Dia melangkah maju dengan pasti, masuk ke dalam lingkaran ketegangan itu, dan berdiri tepat di depanku. Dia menempatkan dirinya sebagai perisai antara aku yang rapuh dan ibunya yang sedang dikuasai amarah yang buta. Cukup, Mama. Hentikan semua ini sekarang juga. Suaranya menggelegar, sangat berat dan penuh wibawa, hingga membuat Ibu Ratna terdiam seketika dengan mulut yang masih setengah terbuka karena terkejut. Apa yang kamu lakukan, Aris? Kamu membela janda ini setelah apa yang dia lakukan pada papa kamu? Teriak Ibu Ratna dengan nada yang bergetar karena rasa tidak percaya yang amat sangat. Aris tidak mundur sedikit pun. Bahkan ketika ibunya mencoba mendorong bahunya. Dia justru menarik napas panjang. Lalu perlahan membungkuk untuk menggenggam tanganku yang masih gemetar di atas lantai. Sebuah sentuhan yang sangat hangat dan menenangkan di tengah badai penghinaan ini. Sari tidak pernah menggoda siapapun. Selama ini, akulah yang mencari alasan untuk selalu dekat dengannya di dapur atau dimanapun. Akulah yang menaruh perasaan padanya sejak hari pertama dia bekerja di sini. Aku yang mencintainya. Bukan papa. Sari adalah wanita baik-baik yang Mama perlakukan seperti sampah hanya karena ketakutan Mama sendiri. Ucapnya dengan lantang. Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. Suara hujan di luar sana seolah menghilang, digantikan oleh kesunyian yang memekakan telinga di dalam rumah. Malam itu aku melangkah keluar dari gerbang besi hitam yang tinggi itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Hujan yang turun sangat deras seolah ingin membantu membasuh setiap sisa hinaan dan rasa sakit yang masih menempel erat di kulitku. Aku pulang ke kontrakanku yang sempit. Sebuah tempat di mana aku tidak perlu lagi menjadi bayangan atau sasaran amarah siapapun. Selama beberapa minggu setelahnya, aku menjalani hidup dengan ritme yang baru dan jauh lebih tenang. Aku menemukan pekerjaan sebagai tukang jahit di sebuah konveksi kecil yang terletak di gang yang lebih dalam. Di sana, bau kain baru, suara deru mesin jahit yang konstan, dan obrolan ringan dengan sesama pekerja memberikan aku ketenangan batin yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi lantai marmer dingin atau aroma parfum melati yang mencekik napas. Jari-jariku yang dulu kasar karena sabun cuci kini mulai terbiasa memegang jarum benang, merajut potongan kain menjadi sesuatu yang utuh, sama seperti aku yang sedang merajut kembali sisa-sisa hidupku yang sempat terkoyak habis. Setiap hari aku bekerja hingga matahari terbenam, merasakan kelelahan yang sangat jujur dan memuaskan. Aku belajar untuk memaafkan diriku sendiri atas masa lalu yang penuh dengan luka dan ketidakberdayaan. Suatu sore, ketika sinar matahari senja yang berwarna jingga keemasan menembus celah ventilasi,
Suara motor yang sangat kukenal berhenti tepat di depan pintu kayu kontrakanku yang sudah lapuk. Aris turun dari motornya dengan mengenakan kemeja rapi berwarna biru pucat. Wajahnya tampak jauh lebih dewasa dan penuh keteguhan dibandingkan terakhir kali aku melihatnya di rumah besar itu. Dia tidak datang sendiri. Di sampingnya berdiri seorang pria tua berwajah teduh dan berwibawa yang kemudian diperkenalkannya sebagai paman dari pihak ayahnya. Aku menyambut mereka dengan segelas teh hangat. Di ruangan sempit itu, Aris mengutarakan niatnya dengan suara yang tenang namun tidak sedikit pun mengandung keraguan. Ia menyatakan keinginannya untuk meminangku secara resmi, membawa hubungan kami ke jenjang pernikahan yang diakui oleh agama dan hukum negara, tanpa memedulikan status sosial atau label janda yang selama ini digunakan orang-orang untuk merendahkanku. Aris membuktikan padaku bahwa martabat seorang wanita tidak ditentukan oleh tumpukan harta atau sejarah pernikahannya yang pahit, melainkan pada bagaimana ia mampu berdiri tegak dan tetap menjaga kebaikan hatinya setelah melewati badai yang paling dahsyat sekalipun. Aku bukan lagi Sari, janda muda yang selalu ketakutan di sudut dapur orang kaya. Aku adalah seorang wanita yang telah memenangkan kembali harga dirinya dengan cara yang paling terhormat. Outro. Kini, aku tidak lagi berdiri dengan gemetar di depan pintu kamar yang penuh rahasia itu. Aku telah menemukan rumah yang sesungguhnya di pelukan Aris, pria yang berani mengakui cintanya di hadapan badai fitnah ibunya sendiri. Pelajaran terbesar yang kuharap bisa kalian bawa pulang adalah jangan pernah menilai seseorang hanya dari status sosial atau label yang diberikan dunia. Karena seringkali berlian yang paling bersinar justru ditemukan di tengah tumpukan lumpur hinaan. Cerita yang kalian dengarkan ini adalah sebuah karya fiksi, namun kami menyusunnya dengan sentuhan realis agar kita semua bisa memetik hikmah tentang kekuatan kejujuran dan keberanian melawan penindasan. Terima kasih tulus dari lubuk hati terdalam karena kalian sudah bertahan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Aku sangat menghargai setiap detik yang kalian berikan. Silakan tuliskan di kolom komentar. Apa hikmah yang kalian dapatkan dari kisah Sari hari ini? Jangan lupa berikan like dan klik tombol subscribe jika cerita ini menyentuh hati kalian, agar kita bisa terus berbagi inspirasi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.